Halo teman-teman, selamat datang di video pembelajaran bersama saya Tiara Claudia dan juga Habib Hafiz. Pembelajaran kali ini adalah membuat presentasi yang efektif. Ada 3 tahapan dalam membuat presentasi yang efektif. Yang pertama, tahap perencanaan, tahap persiapan, dan tahap presentasi. Saat ini kita akan masuk ke tahap yang kedua, yaitu tahap persiapan. Sebelum memasuki pembahasan, mari kita ketahui dulu tujuan pembelajaran berikut. Yang pertama, dapat menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi presentasi efektif. Yang kedua, dapat menjelaskan jenis-jenis desain untuk presentasi efektif. Dan yang terakhir, dapat menjelaskan tahapan presentasi yang efektif. Dalam tahap persiapan, ada 3 hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah desain. Ada berbagai macam jenis desain, yaitu desain umum, desain instruksional, desain verbal atau visual, dan desain media tertentu. Dalam desain umum, terdapat 2 hal yang harus diperhatikan, yaitu struktur yang menarik dan personal yang menarik. Berikut adalah langkah-langkah struktur yang menarik, yaitu yang pertama, atur informasi secara logis sehingga jelas bagi audiens. Yang kedua, buat secara kompleks dan sajikan informasi penting di awal dan di akhir presentasi. Yang ketiga, gunakan pendahuluan dan ringkasan, serta gambaran umum sebelum berfokus pada detail. Yang keempat, gunakan isyarat verbal dan visual untuk menekankan elemen yang penting. Yang kelima, gunakan perpindahan dengan mempertimbangkan materi pelajaran, audiens, dan respon yang diinginkan. Selanjutnya adalah personal yang menarik. Berikut langkah-langkahnya. Di awal presentasi, nyatakan tujuan Anda, gunakan contoh yang familiar bagi audiens, gunakan sudut pandang audiens, pertimbangkan modal persepsi orang-orang di antara hadirin, dan perhatikan audiensi, lalu tidak lupa ajukan pertanyaan. Selanjutnya ada desain instruksional. Desain instruksional terdiri dari perhatian, persepsi, memori, konsep belajar, dan perubahan perilaku. Pertama adalah perhatian. Yang dapat kalian lakukan adalah gunakan variasi dalam berbicara, seperti intonasi, menarik perhatian audiens dengan konten yang menarik, dan menarik perhatian audiens dengan konten yang mudah dipahami. Kedua adalah persepsi. Yang dapat kalian lakukan adalah atur materi dengan cara sesuai untuk audiens dan materi pelajaran, gunakan informasi yang relevan dan batasi jumlahnya, dan gunakan isyarat verbal atau visual untuk menekankan poin-poin penting. Selanjutnya yaitu ingatan, di mana memori difasilitasi ketika materi bermakna bagi audiens. Melakukan pengulangan dapat memfasilitasi memori dan memberikan fokus perhatian pada item tertentu. Berikutnya adalah konsep belajar. Yang dapat kalian lakukan yaitu pertama, gunakan gambar nyata untuk menunjukkan bagaimana bentuk rupanya, dan yang kedua, konsep pembelajaran dapat ditingkatkan dengan memberikan contoh. Selanjutnya adalah desain verbal dan desain visual. Yang pertama, desain verbal. Hal pertama yang harus diperhatikan adalah gunakan kata-kata yang simpel dan pendek, gunakan bahasa percakapan sehari-hari, dan hindari kata-kata yang sulit diucapkan. Yang kedua adalah desain visual. Dalam desain visual, langkah yang dapat dilakukan yaitu pertama, gunakan 1 poin per visual. Kedua, batasi penggunaan kata, maksimal 15-20 per visual.
Selain desain, pada tahapan persiapan ada juga produksi. Proses produksi pada tahapan ini sangatlah bervariasi. Hal ini tergantung pada media yang diproduksi. Terakhir adalah latihan. Dalam tahap persiapan, latihan merupakan kesempatan untuk mencoba dan memeriksa seluruh aspek presentasi. Hal ini sangat penting untuk menyiapkan presentasi kita. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.